Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik saja, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semuanya, kembali lagi bertemu dengan Bapak. Pagi ini kita akan belajar tentang pelajaran akidah halak dengan materi kalimat istighfar. Nah, apa itu kalimat istighfar? Kita akan bahas bersama-sama. Namun sebelum Bapak sampaikan apa kalimat istighfar, Bapak akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran yaitu yang pertama siswa dapat melafadzkan bunyi kalimat istighfar dengan baik dan benar, kemudian menyebutkan makna kalimat istighfar, kemudian menjelaskan pengertian dan arti dari kalimat istighfar. Yang keempat adalah mengetahui hikmah-hikmah kalimat thayyibah istighfar, dan yang terakhir adalah membiasakan diri untuk senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Anak-anakku semuanya, yang pertama yang akan kita pelajari bagaimana bunyi kalimat thayyibah istighfar. Nah, bunyi kalimat thayyibah istighfar adalah astaghfirullahal azim. Tentu saja anak-anakku semuanya setiap hari, setiap saat pasti selalu melafadzkan kalimat ini. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Nah, itu adalah kalimat yang setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita senantiasa melafadzkan. Begitu luar biasanya bagi anak-anakku semuanya yang setiap hari, setiap saat melafadzkan kalimat tersebut. Karena Allah akan memberikan pahala yang sangat luar biasa. Nah, apa arti kalimat astaghfirullahaladzim? Yaitu aku atau saya mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Kalimat ini memohon ampun kepada Allah. Tujuannya untuk meminta ampun kepada Allah. Baik, pengertian dari kalimat thayyibah adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah yang dilakukan oleh umat Islam. Jadi ketika umat Islam melakukan dosa, melakukan perbuatan yang tercela, tidak baik, maka salah satu untuk meminta ampunan kepada Allah adalah membaca kalimat thayyibah istighfar. Astaghfirullahal azim, saya mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Nah, kapan waktu-waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat istighfar? Yaitu yang pertama, saat kita lupa. Yang kedua, saat kita bersalah kepada orang lain atau kepada tetangga-tetangga kita, teman sebangku kita. Itulah waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat istighfar. Yang ketiga adalah ketika kita melihat orang lain melakukan salah. Kita lagi berada di jalan atau di suatu tempat, kemudian kita melihat orang yang sedang melakukan kesalahan, maka itulah waktu-waktu yang tepat kita mengucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullahal azim. Nah, yang terakhir adalah ketika kita zikir setelah sholat. Tentunya anak-anakku semuanya setiap habis sholat pasti melakukan zikir. Nah, zikir biasanya dibaca 3 kali setelah sholat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sampai 3 kali. Nah, kemudian apa dalil dari bacaan kalimat istighfar ini? Ya, dalilnya adalah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, ada pada Al-Baqarah ayat 222. Arti dari surat Al-Baqarah ayat 222 adalah
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Karena lagu semuanya, sebagai manusia biasa tentu saja semua manusia pasti punya kesalahan. Karena apa? Manusia bukan seperti malaikat yang tidak punya dosa. Nah, tentunya manusia juga tidak selalu salah, pasti ada punya sisi benarnya. Nah, namun dalam hidup di dunia ini pasti manusia punya kesalahan, dan kesalahan itu bisa kita sengaja ataupun tidak kita sengaja. Nah, untuk itu sebagai manusia yang beriman maka kita harus senantiasa rajin mengucapkan kalimat thayyibah istighfar astaghfirullahaladzim. Ya, karena apa? Allah adalah zat yang maha pengampun, maha pemurah. Setiap manusia yang memohon ampun kepada Allah pasti akan diampuninya. Kalau manusia itu tidak mau meminta maaf, maka Allah akan memberikan ancamannya kelak di akhirat ataupun di neraka akan mendapat balasannya. Kita tidak usah ragu-ragu untuk meminta maaf, meminta ampun. Baca berulang-ulang kali setiap kita mendapati kesalahan atau yang lainnya. Dengan meminta maaf menjadikan kita lebih rendah hati. Ciri-ciri orang pemaaf dan rendah hati adalah: 1. Tidak berambisi menjadi orang terkenal. Biasa-biasa saja namun kita tetap berkualitas. Ya. Yang kedua, selalu menegakkan kebenaran. Mana yang benar, mana yang salah harus ditegakkan. Jangan yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Yang ketiga adalah sportif. Yang keempat, ringan tangan. Yang kelima, tidak gengsi ya dengan orang miskin. Tidak gengsi berteman dengan orang miskin. Semua teman itu sama. Jangan membedakan dari hartanya ataupun dari pangkatnya. Semua teman sama. Entah yang miskin atau yang kaya tetap sama. Yang selanjutnya adalah tidak berat mengucapkan terima kasih. Ketika kita mendapatkan bantuan, mendapatkan hadiah, mendapatkan apapun, kita tidak enggan mengucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih itu dengan ikhlas dan senang hati. Yang selanjutnya adalah tidak berat memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ada teman kalian ada salah dan meminta maaf pada kalian, maka kalian tetap memberi maaf kepada teman tersebut. Jangan mempersulit. Karena dia kesalahannya sangat menyakitkan, kita itu dendam sampai puluhan tahun. Tidak. Nabi Muhammad itu tidak pernah pendendam kepada musuh-musuhnya. Nabi Muhammad malah mendoakan dengan yang baik. Maka kalau kita ada orang teman kita yang meminta maaf, kita harus memaafkan. Baik anak-anak semuanya, sampai di sini dulu ya untuk pembelajaran akidah halal tentang kalimat thayyibah istighfar. Semoga kalian dapat mengamalkan dengan baik, melaksanakan dan selalu berdoa kepada Allah semoga kalian dijauhkan dari mara bahaya. Baik, terima kasih. Sekian dari Bapak. Ada salah dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.